Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Artificial Intelligence akan membahas tentang materi Deep Neural Network yang beranggotakan yang pertama Fatwa Lasari, yang kedua Fatul Amalia Ramadhani, yang ketiga saya sendiri Fitriana Asdi, yang keempat Ahdar Al-Murad, dan terakhir Niput Milasari. Baik, pokok bahasan di sini yang pertama adalah definisi Deep Neural Network, yang kedua Artificial Neural Network, yang ketiga fungsi aktivasi, yang keempat sigmoid and time function, yang kelima ReLU atau non-linear, yang keenam neural network arsitektur, yang ketujuh umpan balik, dan kedelapan yang ketujuh umpan maju, yang kedelapan umpan balik. Baik, di sini akan saya bacakan materi yang pertama, yaitu definisi Deep Neural Network. Deep Learning atau DL adalah salah satu topik yang saat ini sedang banyak dibicarakan di kalangan akademisi. DL atau Deep Learning adalah salah satu cabang mesin pembelajaran atau machine learning, di mana DL ini adalah bagian dari machine learning, di mana di dalamnya mempergunakan Deep Neural Network dalam mencari solusi penyelesaian masalah domain machine learning. Selanjutnya, Artificial Neural Network. Neural network ini merupakan suatu model yang diinspirasikan dari suatu proses neuron di dalam suatu rangkaian otak manusia yang bekerja. Masing-masing neuron yang terdapat pada otak manusia, semuanya berkaitan dan informasinya berjalan pada tiap neuron. Lebih jelasnya dapat dilihat pada ilustrasi bagaimana neuron bekerja dan bagaimana model matematiknya. Nah, dalam proses tiap neuron mendapatkan masukan dan melaksanakan operasi dot pada sebuah berat. Dilakukan penjumlahan atau bias jumlah dan menjumlahkan dengan bias. Hasil yang diperoleh dari perhitungan ini dibuat menjadi parameter fungsi aktivasi, yang selanjutnya menjadi keluaran dari neuron tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fatul Amalia Ramadhani. Saudari, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan bacakan bagian fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi ini mempunyai fungsi untuk penentuan apakah suatu neuron harus aktif atau tidak aktif. Penentuan ini merupakan suatu hasil dari berat jumlah masukan. Secara umum yang ada yaitu linear. Secara default, AF suatu neuron merupakan bentuk linear. Maka diketahui ada suatu neuron mempergunakan fungsi linear. Maka luaran neuron itu adalah berat jumlah dari masukannya ditambahi dengan bias. Sigmoid and tan function, fungsi non-linear. Sigmoid function atau SF ini memiliki batasan kerja antara 0 hingga 1. Untuk TNH memiliki rentang dari -1 sampai 1. Fungsi ini dipergunakan untuk mengklasifikasi dua kelas atau sekumpulan informasi. ReLU atau non-linear. Rectified linear unit ini adalah bagian dari fungsi aktivasi yang digunakan pada arsitektur modern neural network. Hal ini didefinisikan dengan max nol dan X sepintas mungkin terlihat bahwa fungsi
fungsinya tidak terlalu non-linear, tetapi saya akan menunjukkan bahwa Anda dapat memperkirakan fungsi apapun dengannya. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Coach Pasar kepada saudari Seter. Selanjutnya, neural network arsitektur. Arsitektur pada neural network biasanya disebut dengan multilapisan percepatan MLP, dapat juga disebut sebagai antara lusukan terdapat satu lapisan tersembunyi di dalamnya terdapat 4 buah neuron. Pada bagian di bawah ini akan dijelaskan bagian-bagian dari neural network arsitektur berikut. Pertama, berat and bias pada MLP, fungsi aktivasi, training at neural network di dalam neural network. Pada umumnya pembelajaran ada 2 tahap, yaitu evaluation atau training. Pada training atau pembelajaran, setiap berat dan bias yang pada setiap neural net diupdate terus hingga hasil luaran yang keluar sesuai dengan yang diinginkan. Di setiap iterasinya akan melakukan proses evaluasi, di mana hal ini dipergunakan untuk menentukan saat dihentikan proses trainingnya atau stopping point. Untuk mempermudah pemahaman berikut disampaikan pada dari proses training. Proses training terdiri dari 2 bagian, yaitu umpan maju dan umpan balik. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Akbar Ali. Saudara Seter. Baik, terima kasih. Yang pertama yaitu umpan maju. Umpan maju atau dikenal dengan sebagai forward background merupakan suatu mekanisme dalam mengkoordinasikan data masukan melalui setiap neuron pada lapisan tersembunyi sampai pada lapisan hasil yang akan dikalkulasi kesalahan errornya. Ada yang kedua, umpan balik. Kesalahan yang didapatkan pada umumnya maju dipergunakan sebagai alat mengurut masing-masing bias dan berat dengan memperjelas rute tertentu. Kedua proses tersebut di atas diproses berulang kali hingga memperoleh nilai bias, juga berat yang dapat menghasilkan nilai kesalahan sekali mungkin luaran lapisan pada saat umpan maju. Sekian dari saya. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.